Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanto, saya dari kelas 10 DPIB 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data. Konsep jenis analisis data. 1. Pengertian analisis data. Data merupakan sekumpulan fakta, kejadian, objek yang dapat dilihat, diukur, disimpan dalam format tertentu. 2. Jenis data. Karakteristik data yang dapat diambil, diukur, dihitung, dan dianalisis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, antara lain sebagai berikut. Jenis data berdasarkan sifatnya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan representasi dari konsep data sebagai penerjemah data menta ke dalam format uraian, deskripsi, atau eksplanasi. Pengembalian data kualitatif dapat dilakukan dalam 3 tahapan berikut. Data education. Data education merupakan mekanisme identifikasi data abstrak mentah dengan kodifikasi, pengasihan rangkuman, atau kategorisasi. Reconstruction adalah proses penghubungan data yang telah diperoleh menjadi sumber informasi utuh. C. Information merupakan energi dan kombinasi antara dua tahap sebelumnya, deteksi organisasi, yang dapat dinyatakan sebagai interpretasi data. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur, dinilai, dan dihitung karena memiliki nilai berupa angka yang dapat dibuat statis. Metode korelasi. Metode korelasi dilakukan dengan membandingkan bahwa data memiliki kesamaan atau tidak terhadap objek yang akan diteliti. B. Metode komparatif. Metode komparatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara objektif tanpa memodifikasi atau manipulasi hasil penelitian. C. Metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari kondisi dalam lapangan secara jelas dan teliti, baik dari sisi subjek maupun objek, file maupun salah satu metode mata kuantitas. Metode survei. Metode survei merupakan tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan beberapa sampel dari sekelas populasi memperoleh hasil yang nyata. Metode ex post facto. Metode ex post facto merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akan diproses manipulasi data yang penelitian berbasis kejadian teori tertentu. Data dibagi menjadi 4. 1. Data nomina. Data nomina adalah data yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu. 2. Data ordinal. Data ordinal diperoleh dengan mengelompokkan data berdasarkan urutan peringkat dan hubungan antar data. Data interval atau range yang berjarak jangkauan dapat diperoleh melalui mekanisme pengukuran, misalnya pengukuran skor ujian, pengukuran tes 10, dan lainnya. 4. Data rasio. Data rasio diperoleh dari hasil rangkuman seperti skala, jarak, panjang, dan lainnya. Data berdasarkan sumbernya ada 2, yaitu data primer. Pengambilan data primer dilakukan secara langsung pada objek penelitian, misalnya melalui interview dan kuesioner pada individu, organisasi, konsumen, dan lainnya. Data sekunder. Pengambilan data sekunder dilakukan secara tidak langsung, misalnya berdasarkan referensi jurnal dan data yang penelitian terdahulu. Data berdasarkan penyimpanannya. Data analog. Data analog merupakan data dibawa oleh sinyal dalam bentuk gelombang kontinu berdasarkan frekuensi amplitudo. B. Data digital. Data digital memiliki format dalam pulsa listrik dengan besaran 0 dan 1 yang dikenal dengan istilah sinyal diskret. B. Metode analisis data. 1. Analisis deskriptif.
Metode deskriptif ditambahkan dalam metode visual seperti gambar, grafik, laporan, angka sering dimanfaatkan untuk menggambar kinerja bisnis atau proses kerja yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. 2. Analisis diagnostik. Metode analisis diagnostik merupakan digunakan untuk menjelaskan, memberikan pengalaman metode kejadian sehingga mampu memberikan informasi tentang sebab, akibat, dan suatu peristiwa. 3. Analisis prediktif. Metode analisis prediktif dilakukan dengan pengambilan nilai data terlebih dahulu sebagai data awal untuk layering dalam rangka menentukan pola atau simpulan masalah. 4. Analisis perspektif merupakan mempelajari pola dan tren data yang diambil dalam sebuah penelitian untuk memberikan rujukan rekomendasi dalam upaya menjelaskan dan menggunakan potensi implikasi setiap permasalahan. 5. Analisis inversial. Metode analisis inversial dilakukan berdasarkan data statistika yang akan mengambil simpulan secara umum. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.